Selamat datang di channel Cerita Pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di channel Cerita Pukul 00. Kali ini aku akan menceritakan cerita yang berjudul Kejadian Mistis Mobil Jenazah. Karangan ini diambil dari cerpenmu.com. Cerpen karangan Raihan Eki S, SMP Negeri 1 Puri. Untuk teman-teman yang mau membacanya, sudah aku sertakan link di kolom deskripsi. Pada suatu hari ada seseorang bernama Dian. Ia adalah seorang supir ambulan yang bekerja di salah satu rumah sakit di Bekasi. Ia adalah orang yang berbakat dalam mengendalikan mobil. Hampir setiap hari ia mengantarkan jenazah atau pasien yang ada di rumah sakit itu. Ia tidak pernah mengalami hal-hal yang mistis dalam mengantar jenazah. Pada saat ia pulang ke rumah, ia ditelepon pihak rumah sakit agar mengantarkan jenazah sekarang juga. Ia pun bergegas kembali ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ia menunggu jenazah itu agar dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Ia sempat mengobrol dengan keluarga jenazah tersebut. Keluarga jenazah tersebut bilang kalau tujuan mereka itu jauh dari tidak biasa menemani Dian di dalam mobil itu. Dian sebenarnya tidak mau untuk mengantarkan jenazah tersebut karena tujuannya jauh. Karena kasihan, Dian mau untuk mengantarkan jenazah tersebut. Di tengah perjalanan, ia terkejut karena keranda di dalam mobil itu seperti bergerak. Ia berhenti dan mengecek ke belakang untuk melihat apa yang terjadi. Namun, tidak ada apa-apa di keranda tersebut. Ia bergegas melanjutkan perjalanan tersebut. Di saat memasuki hutan, tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Ia pun meminggirkan mobilnya ke pinggir jalan dan kencing di semak-semak. Pada saat ia membuka pintu mobilnya, tiba-tiba saja sirine mobil jenazahnya berbunyi sendiri. Ia berkata, "Jangan ganggu aku hanya ingin mengantarkanmu," kata Dian sambil ketakutan. Setelah beberapa saat ia pun melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian ia dikagetkan dengan suara tangisan yang sepertinya dari jenazah yang ada di belakang. Ia berhenti dan berdoa. Sangat lelah karena di setiap perjalanan selalu diganggu oleh jenazah tersebut. Setelah berhenti sejenak, ia pun melanjutkan perjalanan tersebut.
dan akhirnya keluar dari hutan. Setelah beberapa menit, ia lagi-lagi mengalami masalah, yaitu ban mobilnya bocor. Langsung meminggirkan mobilnya ke pinggir jalan dan berharap ada orang yang melewati jalan ini, karena dari tadi jarang ada mobil atau motor yang lewat. Beberapa menit kemudian terlihat dari kejauhan ada truk yang lewat. Ia pun berteriak, "Tolong," kata Dian. Sopir truk itu pun langsung menghampirinya dan bertanya, "Ada apa, Mas?" kata sopir truk. Ia pun menjawab, "Bisa bantu nggak, Pak? Mobil saya bannya bocor," kata Dian. "Bisa, Mas. Emang ada pasien, Mas, di belakang," kata Pak sopir truk. "Ada, Pak. Ada jenazahnya di belakang," kata Dian. "Kok nggak ada yang nemenin, Mas?" kata Pak sopir truk. "Nggak ada, Pak. Keluarganya nggak bisa nemenin," kata Dian. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya mobil jenazah Dian ditarik oleh truk. Beberapa jam perjalanan dan akhirnya menemukan sebuah warung yang menyediakan tambal ban. Truk yang menarik mobil Dian pun minggir dan Dian pun turun menghampiri sopir truk tersebut untuk berterima kasih. "Terima kasih, Pak, bantuannya," kata Dian. "Ya, Mas. Hati-hati di jalan, Mas," kata Pak sopir truk. "Siap, Pak," kata Dian. Dian pun menghampiri warung tersebut. "Pak, bisa tambal ban mobil kah?" kata Dian. "Bisa, Mas," kata tukang tambal ban tersebut. Sembari menunggu bannya selesai, ia pesan ke ibu warung kopi. "Bu, kopi 1, Bu," kata Dian. "Iya, Mas," kata ibu tersebut. "Mau kemana?" "Nganterin jenazah, Bu. Dari tadi saya digangguin mulu, Bu, pas di hutan tadi," kata Dian. "Oh, emang di hutan itu katanya angker, Mas," kata ibu tersebut. Setelah beberapa saat, ban mobil yang bocor sudah selesai. "Mas, bannya sudah selesai ditambal," kata tukang tambal ban. "Iya, Pak," kata Dian. Tak lama kemudian ia melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian Dian memasuki sebuah perkampungan yang dimana tempat kediaman jenazah tersebut. Setelah beberapa ratus meter, ia telah sampai di rumah keluarga jenazah tersebut. Dian pun disuruh keluarga jenazah untuk istirahat dulu. Namun Dian menolaknya karena sudah larut malam, dan ia pun segera berpamitan untuk berpulang kembali ke rumah. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.